Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ndredeg Mbah Nun. Ngombe sih Mas, ngombe. Nguyuh ning guri sik. Oke, niki kula saking Banyuwangi. Niki wae kula ngeret-ngeret bapak kula saking Banyuwangi. Pengen ketemu kalih Mbah Nun. Bapakmu kok seret? Nggih. Betul mobil tapi lah nyeret kan kersane dugi mriki ngoten. Durhaka. Nah, pertanyaane ngeten, kula niku sering bingung. Ngoten to. Nah, Sik. Awakmu bingung, bapakmu kok seret. Nggih ngoten niku. Bingunge pengen ngertos kan ngoten to. Kula nonton di YouTube kok enten to wong kok pinter ngeten iki kan ngoten niku to. Ngoten. Kula tanglet kalih bapak kula niku mau mendel mawon kan ngoten. Ya belajar tapi belajar panggah. Lah panggah bingung wae urip wae ngene-ngene. Piye, Pak? Ngeten iki kula nyuwun anune Mbah Nun. Nyuwun tipe kaya Mbah Nun ngoten lho kula niku kan ngoten. Tipsnya. Tipsnya ngoten lah. Nggih ngoten mawon Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten niki asline saking mbah kula pernah sanjang teng kula Mbah Nun. Berhubung jenengan pun kula anggap kaya mbah kula piyambak, mangkane kula badhe tangglet teng jenengan. Mbah kula nate sanjang wong urip iku le wong urip itu sesak sejatine iku mati ing sakjroning urip. Lah, temriku tiyang sepuh-sepuh dhewe niku merumuskan utawi memetakan pati niku wonten 3 pati Mbah Nun. Pati patoko, pati patitis, kali pati muksa. Mbok menawi Mbah Nun jelasaken 3 pati niki menawi kula saged ngreksa sejatine urip ing sakjroning urip niku wau. Syukur-syukur nek Mbah Nun purun jelasaken nganti ing sak nglulung edane pisan nggih mboten napa-napa. Ngoten mawon. Kalih sanepan nggih mboten napa-napa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan hebat. Tahu Jawa Pati apa Mas mau? Keris Pati. Oh ini modelnya Pati Kanci. Siapa Mas? Halo ya Nun. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, pertanyaan kula niki singkat lan padat. Gurung di ngerti singkat padat terus ngomong saya singkat ya orang. Cak Nun, carane ngenekno arek wedok ku kepo Cak Nun. Dan saya Cak Nun, kilen Cak Nun. Nggih, padahal kula niki Pendukungnya kata penanyane Cak Nun. kula niki lho Cak Nun, yo gawe lele arek. Tapi kok lapo saben seneng arek wedok kok pasti ditolak niku Cak Nun. Pernah satu jawaban saya feeling kepada seorang wanita dan jawabannya sangat menyakitkan. Ibaratnya kula niki seneng arep wedok, jawabane ya o Cak Nun. Malah aku dijawab ngene Cak Nun, awakmu seneng aku mbok yo ngoco dhisik. Pada suatu hari hati saya itu nelongso. Terkadang ndelok ning jaba iku ana wong lanang welek sing wedok ayu. Padahal apakah ini sebuah keadilan? Kula mboten nyinggung sampean Cak Nun, ngapunten. Kula mboten nyinggung sampean. Nggih ngapunten Cak Nun. Nggih, niki kan cuma nggih. Nggih ngapunten niki mawon Pak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Awakmu gak gawa kaca mau. Sudah cukup? Sarang kiri sarang nggih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu 7 tahun yang lalu ya Suko Nggih. tahu dia Cak Nun ini. Oh niku babi.
Itu kebanggaan loh. Aku ki wong paling kotor, tapi gue sih bersih. Jadi aku mikirku gini, apa maksudnya? Terus 3 tahun kemudian saya dipanggil kon Allah. Nah itu. Padahal aku tak delok kanan kiriku, nggak ada orang yang lebih jelek dari saya gitu. Jadi aku ki apa maksudnya? Ya aku wong welek dhewe ngono lho. Akhlakku yo elek gitu. Kelaku aku yo elek. Di situ saya mengambil hikmah apa arti dari babi itu sesungguhnya. Padahal aku ini, nek aku akhlakku tak toto, aku kedip gak ada kredit. Ndelok yo gak ada tombol. Ambekan yo gak ada kulaan. Krungu yo gak ada tuku. Ya, ngomong yo gak ada nyokok. Semendelok. Ini kilo. Apa maksud Cak Nun waktu 7 tahun yang lalu ngomong saya kon babi. Begitu 5 tahun kon Allah. Ya, terima kasih Cak Nun. Cukup. Nggih, monggo Cak Nun. Oh masih satu lagi, oke. Langsung teng pokok niki berhubung temae masalah bersih desa. Pada salat Id yang kemarin sempat ada khutbah di desa saya soal bersih desa. Itu saya yang khutbah itu bilang katanya bid'ah. Semakin banyak yang kita mengamalkan untuk desa, katanya semakin besar dosa yang kita perbuat. Mohon penjelasan dari Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin nih Mas, bisa bilang tadi. Semakin apa? Sering apa? Semakin banyak kita menyumbang untuk sedekah bumi, Sedekah bumi. semakin besar dosa yang kita perbuat. Itu. Nah, mulai dari situ sampai sekarang jadi pikiran terus saya. Apa? Monggo Cak Nun. Oke, dicatat ya Mas Imam ya, semua dicatat. Sebenarnya pertanyaan tadi semua itu kemanjaan dan kemesraan saja. Janjane jawabannya iki cetha gampang kabeh. Dan mereka masing-masing sebenarnya sudah tahu. Cuman kan kepingin bercinta sama saya, kepingin bermesraan sama saya. Saya minta satu persatu, saya akan jawab sesingkat mungkin, tak buka nolawang tok untuk mulbu dewe. Anda tahu dalam ilmu ada babul ilmi, ada madinatul ilmi. Ono lawange ilmu, ono kutone ilmu atau kampungnya atau desanya ilmu. Ono meneh umul ilmi, ono ibune ilmu. Nek awakmu kepingin roh temenan apa-apa sing kancaku teko Banyuwangi mang ya. Jadi awakmu kudu nyekel ibune rek. Jadi temukan segala sesuatu itu ibunya. Kalau Anda melihat kata, cari ibu katanya. Jadi ibune sesuatu hal. Jadi misalnya apa wis? Nek wah, ya golek ana sak oyate sak winine, aja nek ndelok wohe tok. Wohe kan sadurunge ana kembange, ana godhonge, ana pange, ana wite, ana oyote ya. Ana lemahe. Jadi semua diurut sampai ke ibunya. Sampai ke asal usulnya atau mata airnya. Tadi saya bisi Pak Suko. Kalau ilmu itu kuncinya adalah pattern itu pola. Ya. Jadi hidup itu ono polane rek. Jadi polane wong urip iku padha karo polane wititan, padha karo polane alam semesta, padha kabeh. Jadi ilmu apa wae padha. Kon nek ngerti Al-Fatihah temenan, kon ngerti karepe Gusti Allah urut-urutane. Al-Fatihah tok iso digawe dagang. Digawe pinter dagang iso, digawe ngelatih bal-balan iso, digawe gampang ngapalno iso. Tapi rasakno pola Al-Fatihah itu rasakno sampai ketemu pattern itu pola tadi itu. Ini ya. Jadi ya apa saya pinter nek kon koyo aku gak iso ngaku gak iso koyo kon kok. Itu tidak mungkin karena Allah faddalallahu ba'dhan ala ba'din. Allah memberi fadilah masing-masing berbeda-beda satu sama lain. Jadi ojo koyo kepingin aku gitu ya. Tapi njaluk onang Gusti Allah jae awakmu mendapatkan kemudahan-kemudahan melihat masalah atau kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan perjalanan hidup. Mungkin sebagaimana teman-teman lain termasuk saya, tapi ojo kepingin kayak aku.
Wong aku gak iso kepengin kaya awakmu kan. Jan aja lah nek SPT aja kepengin dadi bebek, nek bebek aja kepengin dadi manuk, nek manuk aja kepengin dadi manuk gemek. Nek manuk gemek aja kepengin dadi kodhok, kodhok aja kepengin dadi kadal, kadal aja kepengin dadi tekek. Gitu ya. Gitu ya. Ya teman dari Banyuwangi, terus pokoknya be yourself, jadilah dirimu. Jangan lupa sama Allah, terus menerus ingat sama Allah. Kalau engkau merasakan dirimu ingat Allah, nanti akan ketemu dirimu itu, karena Allah akan memberitahukan. Karena ada yang sebaliknya, alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum, orang yang melupakan Allah sehingga dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi itu ada hukum bahwa semakin kamu melupakan Allah, semakin kamu lupa pada dirimu. Semakin kamu tidak mengenali Allah, semakin kamu tidak mengenali dirimu. Jadi mengenali Allah dan mengenali diri itu dialektika, saling menguntungkan dan saling membantu satu sama lain. Ini deh ya. Oke. Terus tentang mati satu menit. Ya, ngene iki upama aku jawab iki yo ojo dipikir aku iki wis tau ngalami. Jadi kematian itu di dalam ilmu titane wong Jawa itu ada bermacam-macam. Kita terima apa tidak, kita anggap logis apa tidak, tergantung kepada hujah dari pemikirannya. Kira-kira ada yang bertentangan dengan informasi kitab, firman, ayat atau tidak. Upamane anak wong sing biasa kok sampean karo aku mati karo pokoke mari ngono ya apa ya karo. Ya, itu mati biasa, mati sing pertama mau sing kedua titis itu artinya terbimbing untuk peka terhadap saat-saat akan meninggalnya. Dalam bulan ini saya mengalami Mbak Via itu mempunyai teman, ada suami istri naik mobil, suaminya nyetir, kemudian suaminya bilang sama istrinya, Bu, tolong bacain ayat kursi dong. Terus istrinya baca ayat kursi, belum sampai selesai ayat kursi dia sudah meninggal sambil nyetir itu. Nah, ada yang sebelumnya juga sudah lebih tahu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sampean yang sudah seakan-akan mengetahui itu. Dan memang Allah, saya kira bermacam-macam cara Allah memberitahukan kepada manusia. Sebenarnya gejala-gejalanya sudah selalu ada. Saudara saya sendiri, bule saya sendiri, dalam waktu yang dekat juga di Jakarta, yang suami istri nyetir meninggal. Ketika nyetir itu meninggal, berarti akhirnya nabrak. Jadi bukan nabrak terus meninggal terus nabrak. Sampai bojone melok loro mergo seat belt menek jodone, akhirnya dia luka dalam. Jadi sing lanang mati, 3 hari kemudian bojone operasi mati. Jadi mereka bersatu dunia akhirat. Iku ya kayak wis rusak dulunge kabeh. Jadi iku sing jenis kedua. Jadi muga-muga Anda semua akan mendapatkan itu. Tapi nek awakmu ngerti temen kok malah bahaya. Misalnya kontak kandhane iki ketoke ponakanmu 3 wulan neh iki. Jadi kalau Anda tahu kapan Anda mati, Anda malah bahaya. Malah melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Mending kita tidak tahu. Yang ketiga yang disebut mukswa, atau ada yang menyebut sukmo nguntal rogo. Ini ojo diperdebatkan ya taga. Itu fenomenanya seperti itu. Jadi misalnya salah satu kepustakaannya, misalnya Kanjeng Ratu Kidul itu punya adik namanya Nyi Roro Kidul, nama asli mereka itu Nawang Wulan, adiknya itu namanya Nawangsih. Dia ini 5 bersaudara, kakaknya mereka namanya Kiai Sapu Jagat yang jaga Gunung Merapi, kemudian 2 orang ini yang jaga di Laut Selatan, kemudian punya adik lagi yaitu Betoro Katong sama Jumatil Kubro di Parangtritis. Itu mereka itu adalah orang yang mupso tadi itu sukmo nguntal, artinya ketika dia meninggal rogonya itu ikut dia. Ini beda kalau jenglot. Jenglot itu kaya apa nek di film barat iku rek? Apa iku rek? Dracula iku ya? Vampir. Jadi itu ada semacam ilmu dari ilmu Pangeran Samudro di daerah Jawa Barat Selatan sana. Dia melakukan matek ajis demikian rupa sehingga dia tidak mati-mati asal mendapatkan suplai darah.
Jadi makin lama dia tetap hidup berabad-abad sampai mengecil sampai cuwilik ngene iki wonge. Dan iku nek riyo-riyo iku dhek mudal di dalan-dalan iku ganggu wong nyopir-nyopir iku dhek kecelakaan terus dhek ngisep darahe. Jadi kapan-kapan mari kita bareng-bareng sweeping golek jenglot ya. Pokoknya pasti riyo-riyo lho pas mudik-mudik kalau ya. Wallahu alam saya tidak tahu. Tapi polanya seperti itu yang dimaksud. Menurut saya Anda tidak perlu mempelajari ini secara kognitif intelektual. Untuk pengetahuan saja, sing penting awakmu ku urip apik. Wong awakmu urip apik engko dadine ya apa iki terserah Allah kok. Gak kok terus wong alim ngono iku terus engko terus jenazahe awet sampai berapa ya gak mesti. Ono mek ngono tok matine wangi ya ono gitu. Jadi itu semua juga tidak ada rumusnya teman sekalian. Iku wis to aja adik metenteng nek ngono. Nek prasaku sing penting uripmu bener, uripmu berakhlakul karimah. Ya malu amalan solihan apik nang wong aja nglarani sapa-sapa, aja ngreboti sapa-sapa, nek gak iso melok menyelesaikan masalah, aja dadi masalah, aja nambahi masalah. Nek ngono tok ae. Gitu. Berikutnya, Mam. Carane ngenekno arek. Gak ero carane. Iki karepmu iki magic ta? Ya saya gak iso jawab aku. Kan sampai diomongno mbok ngilus sik ngene mergo mesti kan salah omong. Wanita mengetahui engkau mencintai atau tidak harus pakai kata-kata. Kalau perlu tidak pakai kata-kata, tapi setiap dari gejala dari wajahmu dan perilakumu dia akan tahu dia mencintaimu. Ketoke kon niku ngetarani kaya jago memeti ngene kok putut-putut ngene nang babon niku ketoke. Saya kira dia tidak serius bertanya itu, dia menikmati bertanya itu gitu kan. Ya, dan modus untuk salaman aja ya. Ya wes, bismillah. Berikutnya, Mang. Arti dari kata kon babi, kon Allah. Aku kadang-kadang dilapurno aku iki tau ngomong ngene ngono aku jane lali lho. Wah, kayak ngono beribu-ribu aku yo lali. Ana sing ngipi, ana sing langsung ketemu aku, ana sing apa aku yo lali. Kadang aku gak wiritan aku dhewe lali. Moga aku dhewe gak tau nglakoni iku gitu loh. Allah saja yang mendatangkan saya ke dia, terus aku ngomong apa aku dhewe gak ero. Dan jadi aku gak kepengin ngaku apa-apa lho rek aku rek. Aku gak ero lho rek. Aku urip gak ero apa-apa lho rek ya. Jadi ojo berharap apa-apa nang aku lho ya. Berharap nang Allah lho ya. Temen lho iki wa ila rabbika fargha. Temenan ojo berharap nang aku kecewa kon kok. Tapi kita mewasilahkan diri kita masing-masing membuat Allah cinta dan mengabulkan itu mungkin. Tetapi nek awakmu berharap mandek nang aku, awakmu salah. Makanya saya tidak pernah menjadi pemimpinmu. Bahwa aku kok anggap pemimpinmu dan juratimu itu urusanmu. Tapi aku dewe tidak akan pernah memasang diriku untuk menjadi apa-apamu, kecuali paling pol mbahmu iku mang. Ngono ya rek ya. Aku mau GR dan aku juga mau meneh-meneh aku kuwatir dadi klenik, dadi musyrik, dadi gak karuan kok nggarakno generasi berikutnya kok sing gak. Sama dengan mazhab itu, Gus. Mazhab itu ndak pernah ada imam yang bikin mazhab itu ndak ada. Ndak ada. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu ndak pernah berpikir untuk bikin kelompok yang namanya mazhab. Mereka itu cuma berijtihad, terus duwe murid akeh, muridnya nyatet, terus mari ngono habis itu wong wis aras-arasen mikir, akhirnya wis gaene kayak Syafi'i, Hanafi, Hambali ngono tok lah pokoknya. Akhirnya mek niru-niru, akhirnya jadi kelompok. Di antara mazhab itu kemudian ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang LDI, ada MTS segala macam. Nah, kita bikin sesuatu yang baru yang sifatnya cair. Aku mau jadi kelompok. Nah, aku jadi kelompok, aku nyanyi NU, nyanyi Muhammadiyah lah apa aku. Aku kepingin NU ne luwe Islam, aku kepingin Muhammadiyah luwe Islam, bener gak aku? Aku kepingin awakmu sapa, awakmu luwe Islam, luwe ide nang Gusti Allah, luwe enak uripmu, luwe akeh rezekimu ngono tok. Bahwa awakmu ana komitmen karo aku, terus jarine aku duwe anak buah akeh sak piturute, bapak-bapak tak diomongno wong-wong ngono iku. Sing penting aku karo awakmu lak bermesraan aja dan saling mewasilahkan satu sama lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah iku tok.
Aku tidak mau menambahi masalah karena dunia Islam ini bentrok terus karena banyaknya mazhab-mazhab, dan itu karena tafsir. Padahal Allah tidak pernah menyuruh menafsirkan, yang Allah suruh adalah tadabbur. Makanya yang saya ajarkan kepada Anda, yang saya sarankan kepada Anda adalah tadabbur. Tadabbur itu gak kudu pinter temen kon Qur'ane, tapi masih amak titik tapi metune dadi awakmu luwih apik, dadi luwih khusyuk salatmu, dadi luwih cedhak karo Gusti Allah. Iku tok. Kalau tafsir harus pinter, harus perfect, harus ahli ini ahli ini. Tapi nek tadabbur gak, masih kon mek iso mek jemok-jemok Quran tok, mek halu-halu tok ibaratnya. Asal awakmu dadi luwih apik, that's the point. Ngono ya. Emang tentang ada orang yang mengatakan bersih desa itu bid'ah, makin banyak menyumbang makin banyak dosa. Bersih desa, ya jangan ketahuan dia kalau kita nyumbang, karena dia pelit. Gak apa-apa. Jadi bersih desa kok dosa piye karep. Jadi itu salah satu jenis Islam puber ya. Islam remaja, Islam kait kenal ini sore ya toh ngene didik dosa. Ono menyan diobong dosa. Nek cek gak dosa ya dilebokno cangkeme. Gitu kan. Menyan dosa, jarang kepang dosa, tahlilan dosa, kenduran dosa, neraka sembarang neraka. Traweh gak podo neraka, celana gak congklang neraka, jenggot tidik neraka, nek rada dawa neraka nemen. Wah wis arep kawan. Si angele urip saiki iki gitu loh. Bersih desa kok gak oleh. Wong bersih desa itu kan terusnya bersih diri, bersih awakmu gak berarti adus itu dosa berarti. Iki kan ngedusi desa sih, masa ngedusi desa dosa. Ngono kan kok bingung iki lho. Lah kan gak duwe pertimbangan ta gak. Ya karo ngomong kon niku utek ta dengkul karo ngono. Ngono kok bingung, ngono kok keganggu. Kan Anda boleh pakai akal sehat Anda sendiri. Kan apa yang jadi masalah? Apa ada ayat yang melarang bersih desa? Tidak ada toh. Larangan tidak ada, perintah tidak ada. Berarti ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah asal tidak ada larangannya tidak apa-apa. Upamanya awakmu teko kene kate balik nang Sidoarjo merangkang, gak ono perintahe, gak ono larangane, berarti oleh merangkang. Cuman gendeng jenenge masuk teko kene kate merangkang nang Sidoarjo gitu ya. Jadi pakai hitungan dong, kamu ngerti ibadah mazhab apa, muamalah apa, terus akliyahnya apa. Nah akliyahnya nggak ada kok. Ini ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, garis besar dari video ini adalah respon Mbah Nun kepada para penanya. Dan kurang lebih berikut ini respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Penanya pertama menanyakan perihal kekagumannya terhadap Mbah Nun, sehingga beliau meminta tips agar bisa seperti Mbah Nun. Dan respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah: pertama, Mbah Nun mengingatkan bahwa jawaban-jawaban yang akan Mbah Nun kemukakan hanya sekedar membukakan pintu-pintunya saja. Selanjutnya, nanti silakan para penanya memasukinya sendiri. Selanjutnya, teruntuk penanya pertama, Mbah Nun menawarkan begini. Jadi, ada yang namanya babun ilmu atau pintu ilmu. Dan ada juga Madinatul Ilmu atau kota raya ilmu. Kemudian ada juga Ummun Ilmu atau ibunya ilmu.
Dan Banun menawarkan kepada penanya, jika ingin seperti beliau, maka pelajarilah ummul ilmu atau ibunya ilmu. Jadi apapun saja pelajarilah ibunya ilmu. Contohnya kalau pohon berbuah, maka jangan hanya melihat buahnya saja, tapi juga pelajarilah akarnya. Tapi Mbah Nun juga mengingatkan untuk jangan pernah ingin menjadi seperti Mbah Nun. Tapi mintalah kepada Allah untuk menunjukkan dirimu itu siapa, kemudian jadilah dirimu sendiri, jangan ingin menjadi siapa-siapa. Intinya, be yourself. Selanjutnya, penanya kedua menanyakan perihal mati sakjroning urip, pati patoko, pati patitis, pati mukso. Dan respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah, pertama-tama, Mbah Nun mengungkapkan bahwa orang-orang Jawa dulu memang sangat titen dan prihatin, sehingga tidak heran jika ilmu orang dulu sangat lengkap. Contohnya perihal mati ini. Orang Jawa menemukan bahwa mati itu ada bermacam-macam. Pertama, pati patoko artinya mati seperti halnya orang-orang dan kita semua nanti akan mengalaminya, alias mati pada umumnya. Selanjutnya, pati patitis artinya adalah kita belajar mengetahui saat-saat kita akan mati. Contohnya, ada si A yang tiba-tiba membeli kafan di pasar. Maka kemungkinan si A itu pati patitis alias sudah memiliki kepekaan atau firasat bahwa dirinya tidak lama lagi akan mati. Contoh yang lainnya, misalnya ada seorang suami lagi menyetir mobil, tiba-tiba meminta istrinya membacakan ayat kursi. Selang beberapa saat, suami itu kemudian meninggal. Yang ketiga, mati mukswa atau pati mukso. Intinya adalah mati nguntal rogo, alias dia mati bersama jasadnya. Artinya, dia mati dengan mengikut sertakan jasadnya, dalam tanda petik. Sebenarnya, Mbah Nun banyak mengungkapkan secara lebih gamblang, tapi intinya Mbah Nun berpesan hal-hal dan ilmu-ilmu seperti itu cukup menjadi informasi saja, tapi jangan diterima secara kognitif intelektual. Penanya ketiga menanyakan perihal cara mendapatkan wanita. Dan respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah, kalau menyukai seseorang, maka berlagak biasa saja. Jangan over, stay cool, jangan terlalu terlihat kalau sedang mengejarnya. Intinya, perlahan-lahan tapi pasti. Jangan seperti jago yang berlari-lari mengejar ayam. Kemudian penanya terakhir menanyakan perihal sedekah bumi. Dan respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah, ibadah yang dilarang untuk dirubah dan ditambahi adalah ibadah mahdoh, seperti 5 rukun Islam. Contohnya, sholat itu ya begitu itu, titik. Tidak usah dirubah dan dikurangi. Pokoknya, kalau ibadah mahdoh yang langsung dari Allah itu sudah permanen. Sementara sedekah bumi itu adalah ibadah muamalah. Maka asalkan tidak ada larangannya, maka tidak apa-apa. Terlebih lagi, sedekah bumi itu bukan seperti yang orang-orang tuduhkan. Karena sedekah bumi maksudnya kita berterima kasih kepada sesama makhluk Allah, yakni alam. Kita berterima kasih kepada makhluk Allah yang bernama bumi atau tanah, karena sudah sangat membantu manusia. Dan kita berterima kasih kepada makhluk Allah yang bernama bumi atau tanah karena sudah sangat membantu manusia, dan sebagai manusia yang berakal, maka tidak ada salahnya berterima kasih kepada sesama makhluk Allah. Sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut itu inti dari video ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini.
Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.